Selamat datang di channel Simar Imam. Seperti biasa, jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Puan Tanah adalah dewa. Bab 343. Mobil yang diparkir di depan kedai kopi Starbucks di Art Street No. 1. Qin Ming tidak memperhatikan ada orang yang mengikuti mobil itu, dan dia merasa sedikit menyesal. Faktanya, tidak ada yang meminta Ji Rumeng untuk membicarakan banyak hal. Alasan mengapa dia datang ke sini sepenuhnya untuk bekerja sama dengan Qin Ming untuk memancing rahasia mesum itu agar tidak selalu berada dalam ketakutan setiap hari. Ayo pergi, Nona Ji, tolong undang saya untuk minum kopi. Qin Ming tersenyum dan bersiap untuk membuka pintu dan keluar dari mobil. Tunggu sebentar, jangan buka pintunya dulu. Ji Rumeng menghentikan Qin Ming, dengan terampil mengenakan topeng, kacamata hitam dan topi modis, dan bahkan mengangkat payung saat keluar dari mobil gigi dan dibungkus rapat. Kecuali saya tahu dia adalah Ji Rumeng, saya pasti tidak akan mengenalinya. Kamu menutupinya begitu erat, bukankah itu panas? Canda Qin Ming. Kata-kata ini membuat Ji Rumeng memutar matanya dari mata indahnya di bawah kacamata hitamnya. Kamu menyombongkan kemalanganmu, kan? Aku peduli padamu, dan aku tidak tahu hati orang baik. Qin Ming berkata dengan beralasan. Sambil berbincang, keduanya berjalan ke kedai kopi dan menemukan meja dekat jendela untuk duduk. Saat ini, sekitar pukul 10.30 pagi, kafe sudah sepi dan hanya ada sedikit pelanggan. Saat pramusaji membawakan kopi, ia memandang Ji Rumeng dengan bingung karena menurutnya aneh pelanggan ini memakai masker saat datang untuk minum kopi. Bagaimana kamu bisa minum kopi jika kamu tidak melepas topengmu? Qin Ming bertanya dengan suara rendah. Aku di sini bukan untuk minum kopi, aku hanya berpura-pura. Bagaimana kalau aku membantumu, membuat celah di topengnya, sehingga kamu bisa minum kopi tanpa memperlihatkan penampilanmu, membunuh dua burung dengan satu batu? Kata Qin Ming sambil sedikit menyeringai. Ayolah, aku tidak akan mendengarkan ide burukmu. Jika kamu tidak ingin meminumnya, aku tidak akan sopan. Qin Ming memasukkan sesendok tofi ke dalam cangkir, mengaduknya secara merata, lalu meminumnya dengan gembira, seolah-olah dia sedang meminum nektar dan cairan giok, dan dia menyemprotkannya dari waktu ke waktu. Mulutnya, puji kelezatannya. Namun, Ji Rumeng juga tahu bagaimana bersenang-senang dan mengabaikan Qin Ming. Dia bersandar di sofa dan memejamkan mata untuk beristirahat, menikmati sinar matahari yang masuk melalui jendela adalah kenikmatan yang menyenangkan. Qin Ming adalah seorang pemabuk yang tidak peduli dengan kopi. Dia memperhatikan orang yang lewat di luar jendela dengan sudut matanya, diam-diam menunggu orang mesum yang mungkin mengikuti Ji Rumeng muncul. Tapi Qin Ming sepertinya salah menebak. Setelah minum secangkir kopi, dia tidak menemukan orang yang mencurigakan, yang membuatnya sangat kecewa. Berhenti tidur, Nona Ji. Ayo jalan-jalan denganku. Ini akan berguna untuk tujuan pekerjaan kita. Qin Ming mengingatkan dengan samar. Nyaman sekali, aku hampir tertidur. Ji Rumeng meregangkan pinggangnya, kedua lengannya yang putih dengan kulit berwarna krem terentang sepenuhnya, dan bagian atas dadanya menjadi semakin tegak berdebar kencang. Qin Ming menyentuh hidungnya dan bergumam pada dirinya sendiri, bisakah kamu berhenti melakukan gerakan menggoda seperti itu? Jika kamu menontonnya beberapa kali lagi, tidak ada orang yang bisa menahannya, dan saya tidak terkecuali. Setelah membayar dan meninggalkan kafe, Qin Ming dan Ji Rumeng berjalan di jalan, seperti pasangan yang sedang jatuh cinta. Ini Art Street, Anda bisa melihatnya di mana-mana di kedua sisi jalan. Grafiti dan patung dekoratif yang unik dan penuh dengan cita rasa artistik menjadikannya tempat yang cocok untuk membuat anak muda jatuh cinta. Sangat disayangkan Qin Ming tidak memiliki keterampilan artistik yang begitu elegan dan sama sekali tidak tertarik dengan lingkungan sekitarnya. Dia melihat sekeliling dengan santai dan menghabiskan sebagian besar energinya untuk melihat apakah ada orang yang mengikutinya. Seperti kata pepatah, kerja keras membuahkan hasil. Setelah mengembara selama lebih dari 10 menit, Qin Ming akhirnya melihat orang yang mencurigakan. Dia berhenti di depan etalase dan dengan cermat mengamati penampilan penguntit melalui pantulan kaca terang. Pria itu tampak muda dan berpakaian dengan gaya yang sangat modis. Dia mengenakan t-shirt hitam besar yang terlihat seperti seragam baseball, celana crop pant yang terlihat seperti kamuflase, sepatu kets, dan kacamata hitam modis di wajahnya terlihat. Ia juga memegang kamera dengan lensa yang sedikit lebih panjang dan sesekali mengambil beberapa foto seperti seorang penggila fotografi. Jika Qin Ming tidak menyadari bahwa kamera di tangan pria ini telah menempel padanya dan Ji Rumeng berkali-kali, hal itu tidak akan menimbulkan kecurigaannya, karena sulit untuk mengasosiasikan pria trendy dengan orang mesum. Setelah berjalan sedikit lebih jauh, Qin Ming benar-benar yakin bahwa pria itu memang sedang menatap mereka, mengikuti mereka dari kejauhan. Akhirnya pekerjaanku tidak sia-sia. Ayo pergi, saatnya kembali. Sapa Qin Ming dan kembali ke kafe untuk mengambil mobil. Apakah kamu memperhatikan seseorang mengikutimu? Ji Rumeng bertanya dengan suara rendah. Jangan melihat-lihat. Kamu akan tahu setelah beberapa saat, kata Qin Ming dengan sengaja. Ada atau tidak, tolong beritahu saya secepatnya agar saya bisa siap mental, kata Ji Rumeng dengan marah. Selama aku di sini, kamu tidak perlu takut apakah seseorang mengikutimu atau tidak. Tidak peduli seberapa mesumnya orang tersebut, aku bisa menghadapinya dengan satu tangan dan aku jamin mereka tidak akan melakukannya.
Menyakitimu. Qin Ming berkata dengan percaya diri. Kembali ke dalam mobil, Qin Ming tidak terburu-buru mengemudi. Dia diam-diam menatap pria trendy itu dan menemukan bahwa pria itu masuk ke dalam alto putih kecil tidak jauh dari situ. Qin Ming kemudian menyalakan mobil dan pergi ke jalan raya. Dari kaca spion, dia melihat alto putih kecil perlahan mengikutinya. Aku tidak mengganggumu. Kamu alto kecil ingin mengikuti mobil sport Porsche. Bahkan jika kamu terlalu lelah, kamu tidak dapat mengejarnya. Qin Ming tersenyum bercanda dan berakselerasi dengan cepat membuat raungan pelan, seperti peluru. Ah, pelan-pelan. Ji Rumeng lengah, tubuhnya terjatuh dan terbentur sandaran, sambil berseru. Maaf, saya lupa menyapa Anda. Kencangkan sabuk pengaman Anda dan duduklah dengan tenang. Qin Ming tidak memperlambat kecepatan dan menginjak pedal gas. Kecepatan Porsche langsung mencapai lebih dari 100 mil, dan pemandangan di luar jendela dengan cepat berbalik. Alto kecil itu mulai berakselerasi karena takut kehilangan jejak karena pedal gas terlalu tinggi dan kepulan asap hitam keluar dari pipa knalpot. Qin Ming Ruo sengaja membuang alto di belakangnya dan memastikan bahwa dia tidak akan dapat melihat mobil itu dalam 1 menit. Namun, Qin Ming tidak melakukan itu. Dia terus berlari dengan kecepatan sekitar 100 mil selama 4 atau 5 menit mulai melambat lagi, turun menjadi 6 sekitar 10 mil. Dengan cara ini, Qin Ming mengemudikan alto sepanjang jalan, mengamati kondisi jalan melalui sistem navigasi mobil, dan akhirnya masuk ke gang kecil yang hanya bisa menampung 1 mobil dan berhenti. Tak lama kemudian, alto pun masuk ke dalam gang. Barulah ia menyadari bahwa Porsche di depannya telah berhenti. Ia pun berhenti dan membunyikan klakson, seolah mendesak mobil di depannya untuk melaju cepat. Pernahkah kamu melihat mobil di belakang kita? Mobil itu mengikuti kita. Kamu tetap di dalam mobil sementara aku turun dan melihat serta menanyakan apa yang ingin dia lakukan. Selesai, Qin Ming Ming turun dari mobil seolah-olah tidak terjadi apa-apa, melambai kepada pengemudi alto, dan berteriak, saudaraku, apakah ada kunci pas, obeng, dan peralatan lain di dalam mobil? Izinkan saya meminjamnya untuk digunakan, mobil saya rusak. Tidak, telepon saja bengkelnya. Jawab pria trendy yang mengemudikan alto. Dia tidak curiga. Dia mungkin berpikir bahwa keterampilan pelacakannya bagus dan dia tidak ditemukan oleh pihak lain. Tidak, izinkan saya meminjamkannya kepada Anda. Saat dia berbicara, Qin Ming datang ke mobil dan tiba-tiba membuka pintu alto. Pria trendy yang mengemudikan mobil itu terkejut. Pintu mobilnya terkunci. Sebelum dia tahu alasannya, pintu itu terbuka dengan mudah, dan sebuah tangan besar mencubit lehernya. Ternyata itu kamu. Beberapa hari yang lalu. Saat Ji Rumeng tiba, penggemar antusias yang melukai satpam dengan semprotan anti serigala dan mencoba mendekati Ji Rumeng dengan cepat ditundukkan oleh Qin Ming. Apa yang ingin kamu lakukan? Cari uang dan bunuh orang, rampok seseorang di jalan, aku akan memanggil polisi dan menangkapmu. Merasa tangan di lehernya sedikit mengendur, pria trendy itu meronta dan berteriak. Berhentilah berteriak. Tempat ini berada di tempat terpencil. Tidak ada yang akan datang untuk menyelamatkanmu bahkan jika kamu berteriak sampai tenggorokanmu patah. Qin Ming tersenyum jahat, dengan 2 mata sedingin es di kedalaman musim dingin. Pria trendy itu menggigil ketakutan dan tidak berani berteriak lagi. Dia berkata dengan gemetar, saudaraku. Saudaraku, aku orang miskin dan aku tidak punya uang untuk kamu merampokku. Bahkan jika kamu menambahkan mobil dan menjualnya, kamu tidak akan bisa mendapatkan ban dari Porscheku. Aku akan mencuri uangmu, jadi jangan bodoh. Qin Ming mencibir dengan nada menghina. Jangan, kamu ingin merampokku. Kamu, kakak, anusku belum dicuci. Diam. Kepala Qin Ming ditutupi dengan garis-garis hitam, dan dia benar-benar ingin membuka kepala orang ini untuk melihat bagaimana mereka tumbuh. Saya tidak tertarik berbicara omong kosong dengan Anda, mengapa Anda mengikuti kami? Pria trendy itu memutar matanya dan menjawab, saudaraku, saya tidak mengikuti Anda. Saya mengambil jalan ini untuk pulang. Jika kamu tidak mengatakan yang sebenarnya, percaya atau tidak, aku akan meremukkan lehermu. Mata Qin Ming menjadi lebih dingin dan kejam, seperti 2 bilah tajam yang tidak bisa dihancurkan menusuk jantungnya. Hanya melihat Qin Ming, Cao Nan merasa kedinginan, seolah-olah dia sedang ditatap oleh binatang buas yang memakan orang tanpa memuntahkan tulang. Dia menggigil lebih keras, dan banyak keringat dingin muncul di dahinya. Kubilang, aku mengikutimu. Melihat orang ini begitu ketakutan hingga hampir pingsan, Qin Ming melepaskan tangan besar yang memegang lehernya dan terus bertanya, bagaimana Anda tahu kami berada di Ark Street Mall? 1. Siapa yang memberitahu Anda? Apa yang kudengar, aku punya bak. Alat penyadap. Kamu juga bisa bermain dengan gadget berteknologi tinggi. Di bawah pertanyaan Qin Ming, Cao Nan menjelaskan semuanya dengan detail. Nama orang ini adalah Bi Changwei. Meskipun usianya masih muda, dia adalah seorang tahanan reformasi melalui kerja paksa. Ketika dia berusia 19 tahun, dia berkelahi dengan seseorang dan melukai orang tersebut secara serius. Dia dijatuhi hukuman 3 tahun penjara dan dirilis pada akhir tahun lalu. Setelah dibebaskan dari penjara, Bi Changwei menganggur dan tidak melakukan apapun. Lebih dari setengah bulan yang lalu, dia menerima pekerjaan dari sesama narapidana yang dia temui di penjara.
Narapidana memberinya monitor ponsel dan memintanya untuk mengirim kucing dan anjing mati ke sana dari waktu ke waktu berdasarkan keberadaan pihak lain. Setelah mengirimkan beberapa paket kepada kurir, Bi Changwei menemukan bahwa orang yang diancamnya sebenarnya adalah bintang panas Jirumeng. Hal ini menimbulkan ketidakseimbangan psikologis, dan dia mulai menyiksa hewan kecil sampai mati dengan cara yang kejam, dan kemudian merasuki mereka. Ambil foto Jirumeng dan kirimkan untuk menakutinya. Bab 344. Orang yang memberi bak pada Bi Changwei tinggal di ibu kota tidak punya waktu untuk mencarinya dan bertanya siapa yang memerintahkan mereka mengirim paket untuk mengancam Jirumeng. Jadi, Qin Ming menelepon Yang Ningxuan dan menyerahkan Bi Changwei ke polisi. Apa? Seseorang memasang chip pendengaran di ponsel Sister Ping. Bukankah itu berarti tidak ada privasi sama sekali? Mengerikan. Setelah mendengar informasi yang didapat Qin Ming dari Bi Changwei, Jirumeng terkejut dan takut. Berkata dengan rasa takut yang berkepanjangan, lalu apakah ponsel saya sudah dipantau? Sebagai bintang besar dan publik figur, Jirumeng sangat peduli dengan privasi. Untungnya, dia tidak pernah melakukan hal yang memalukan atau tidak terhormat. Jika orang mesum yang diawasi itu terekspos ke media, masa depannya akan hancur total. Kamu mungkin tidak memilikinya, tapi aku menyarankan agar kamu dan Sister Ping sama-sama membeli ponsel baru. Lalu aku akan memasang perangkat lunak anti pemantauan untukmu, jadi kamu tidak perlu khawatir akan diawasi lagi, Qin Ming dikatakan. Terima kasih banyak kali ini. Jika bukan karena kamu, aku tidak akan menemukan orang mesum itu secepat itu, apalagi mengetahui bahwa seseorang sedang memantau ponsel kita. Aku pasti akan meminta Sister Ping untuk mengirimimu pesan merah besar. Amplop ketika aku kembali. Jirumeng mengucapkan terima kasih yang tulus. Qin Ming menepuk kemudi dan berkata sambil tersenyum, saya mampu mengendarai mobil sport bernilai jutaan. Apakah menurut Anda saya membantu Anda hanya demi uang? Apakah mobil ini milikmu? Jirumeng bertanya. Tentu saja itu milikku. Kata Qin Ming tanpa basa-basi. Saya pikir Anda meminjamnya. Jirumeng bergumam dengan hati-hati. Dia sebelumnya salah mengira bahwa Qin Ming adalah anak dari keluarga kaya. Baru-baru ini dia mengetahui bahwa Qin Ming adalah manajer keamanan dan pengawal presiden grup Gu. Logikanya, penghasilannya jauh dari mampu membeli mobil sport, sehingga ia mengira meminjamnya. Meremehkan orang-orang, jangan berpikir bahwa hanya bintang besar dan bos besar seperti Anda yang mampu mengendarai mobil sport, tetapi karyawan kecil seperti saya tidak bisa. Qin Ming berpura-pura tidak puas. Jangan salah paham, bukan itu maksudku. Jirumeng buru-buru menjelaskan sambil mengejek dirinya sendiri, meskipun aku seorang bintang, aku tidak bisa mengendarai mobil sport dan aku tidak sebaik kamu. Kamu rendah hati dan sederhana. Siapa yang tidak tahu bahwa bintang top seperti kamu bisa dengan mudah mendapatkan ratusan juta dari biaya penampilan? Kamu bisa dengan mudah membeli mobil sport hanya dengan satu penampilan. Tapi aku telah bekerja sangat keras. Saya bekerja sangat keras untuk membeli mobil sport ini. Saya sebenarnya sangat miskin. Saya tidak menghasilkan uang sebanyak yang Anda kira. Lupakan saja. Jirumeng mengganti topik pembicaraan dan berkata, meskipun masalah orang mesum telah terpecahkan, saya tetap tidak menyelesaikannya merasa lega. Saya bertanya pada Gu. Perjanjian untuk mempekerjakan Anda masih diperhitungkan, bukan? Untuk mendapatkan perlindungan Anda, saya setuju untuk membantu grup Gu membuat iklan promosi. Anda setuju untuk membantu grup Gu membuat iklan, dan kemudian Tuan Gu setuju untuk membiarkan saya melindungi Anda. Tanya Qin Ming. Jirumeng mengangguk dan berkata, nah, ini syarat pertukaran kita. Siapa sangka orang mesum yang menyebalkan itu akan mudah ditangkap saat bertemu denganmu. Jika kamu tidak melindungiku untuk sementara waktu, aku akan menderita kerugian besar. Artinya, jika ada yang harus kulakukan, kamu bisa datang dan melindungiku kan? Lumayanlah. Jirumeng tersenyum bahagia. Senyuman ini seperti 100 bunga bermekaran, membuat orang merasa seperti angin musim semi. Sudah lewat jam 1 siang ketika Qin Ming mengirim Jirumeng kembali ke Bay Villa. Sister Ping sudah menyiapkan makan siang dan telah menunggu mereka berdua kembali. Atas undangan hangat Jirumeng, Qin Ming dengan senang hati setuju untuk tinggal untuk makan siang, yang merupakan kompensasi karena membantu Jirumeng menangkap orang cabul itu. Saat makan, Jirumeng memberitahu Sister Ping tentang penangkapan orang cabul dan telepon yang disadap. Saudari Ping sangat marah. Jika Qin Ming tidak hadir, dia akan mengutuk. Namun, dia benar-benar tidak tahu siapa yang memberikan ponselnya chip pemantauan keamanan dan dalam keadaan apa mencari tahu dalang di balik layar. Saat ini, ponsel Qin Ming berdering, dan itu dari nomor yang tidak dikenal. Dia meminta maaf kepada Jirumeng dan dua orang yang sedang berbicara, dan berjalan ke samping untuk menjawab telepon. Haruskah aku memanggilmu Qin Ming, atau haruskah aku memanggilmu Pluto? Sebuah suara lembut dan menawan terdengar dari ujung sana, itu adalah Veronica dengan nama Sandy, wanita ular. Itu hanya nama acak. Qin Ming tidak merasa aneh jika pihak lain dapat mengetahui identitasnya. Dia mengangkat bahu dengan acuh tak acuh dan berkata, kamu baru saja menelepon saya untuk mendiskusikan cara menelepon saya, kan? Puan Douzan Senjun telah setuju untuk menukar berlian hitam dari keluarga Melanrui dengan tulang suci di tangan Anda. Waktu transaksinya adalah jam 9 malam ini, dan lokasinya berada di tepi pantai.
Saya akan menghubungi Anda saat itu juga, untuk lokasi tertentu. Jika kamu tidak memberitahuku lokasi spesifiknya sekarang, bukankah kamu sudah menyiapkan penyergapan terlebih dahulu dan mengambil barang-barang dariku dengan kedok pertukaran? Kata Qin Ming sambil bercanda. Veronica mendengus dingin dan berkata, Jenderal Do War God memiliki status yang mulia. Jangan menilai pria yang berhati jahat. Saya khawatir Anda akan menyergap kami ketika saatnya tiba. Yang aku inginkan adalah berlian hitam. Tulang suci tidak ada gunanya di tanganku, jadi aku menukarnya dengan tulus. Kedua hal ini sangat berguna bagimu. Siapa yang tahu apakah kamu menukarnya dengan tulus? Tuan Douzan Senjiang menepati janjinya. Karena dia menyetujui pertukaran itu, tidak akan ada lelucon, kata Veronica dengan tegas. Oke, aku percaya kalian, sampai jumpa malam ini. Seperti kata pepatah, orang-orang berbakat itu berani, jadi Qin Ming sama sekali tidak khawatir tentang pihak lain yang mempermainkannya, dan dengan sengaja mengatakannya untuk memperingatkan yang lain. Berpesta. Ingatlah untuk membawa tulang suci yang asli. Jika kamu curang, kamu akan mati mengenaskan. Veronica memperingatkan dengan dingin. Kata-kata yang sama dikirimkan kepadamu. Temanku meneleponku karena dia ada hubungannya denganku. Mari kita maju selangkah. Setelah menutup telepon dari Veronica, Qin Ming menggunakan alasan bahwa temannya ada hubungannya dengan dia dan pergi hampir penuh, jadi tidak perlu menginap dan mengganggu Ji Rumeng. Qin Ming berkendara keluar dari komunitas Marina Bay dan sedang berkendara di jalan yang ditumbuhi pepohonan dengan deretan pohon beringin di kedua sisinya ketika tiba-tiba terjadi ledakan dan ban kanan depan pecah. Untungnya, keterampilan mengemudi Qin Ming bagus, dia berusaha sekuat tenaga untuk menstabilkan arah, dan menginjak rem pada waktu yang tepat, menyebabkan Porsche melambat dan berhenti. Di saat yang sama, ia sangat bingung bagaimana ban mobil sport tersebut bisa bocor karena kualitasnya yang tinggi. Porsche itu baru saja berhenti, dan sebelum Qin Ming bisa keluar dari mobil untuk memeriksa penyebab tusukan tersebut, 4 pria bertopeng tiba-tiba melompat keluar dari 2 mobil hitam yang diparkir di pinggir jalan. Mereka tidak berbeda dengan para perampok, mereka semua membawa senapan serbu dengan peredam suara di tangan. Jelas sekali, orang-orang ini sudah melakukan penyergapan. Mereka menyerang dari depan dan belakang. Mereka menarik pelatuk Porsche dan menembak secara berurutan. Ada yang kena ban, ada yang kena kaca, dan ada yang kena badan. Hanya dalam beberapa detik, Porsche itu berubah menjadi sarang lebah, pecahan kaca berterbangan kemana-mana, dan hancur total. Namun, peluru orang-orang ini meleset dari kursi pengemudi dan tangki bahan bakar tempat Qin Ming berada, dan mereka sepertinya tidak ingin membunuh Qin Ming untuk saat ini. Astaga! Qin Ming langsung marah, matanya menunjukkan niat membunuh yang dingin, dan dia tidak menyadari bahwa dia disergap. Selain itu, lawannya bergerak cepat, memiliki keahlian menembak yang tepat, dan memiliki pembagian kerja yang jelas. Dia jelas terlatih secara khusus dan jelas bukan perampok biasa. Pikiran pertama Qin Ming adalah bahwa orang-orang ini dikirim oleh Nirvana. Meskipun orang-orang ini semuanya tertutup, mereka seperti udara di depan kemampuan kewaskitaan Qin Ming. Dia menemukan bahwa ada wajah-wajah Asia dan orang Barat di antara mereka. Jangan bergerak, atau kamu akan ditembak. Seorang pria bersenjata bertopeng yang mengepungnya memperingatkan dalam bahasa Mandarin yang terpatah-patah. Orang ini tidak menembak, tetapi terus mengarahkan senjatanya ke Qin Ming di dalam mobil. Mengetahui bahwa pihak lain tidak akan membunuhnya untuk saat ini, Qin Ming tidak melawan. Dia mengangkat tangannya dengan patuh dan berpura-pura takut, jangan. Jangan bunuh aku. Aku akan memberikan semuanya padamu. Uang yang kamu inginkan. Keluar dari mobil. 2 pria bersenjata bertopeng melangkah maju dan menarik Qin Ming keluar dari mobil. Yang lainnya mengarahkan senjatanya ke berbagai bagian tubuh Qin Ming. Cari dia untuk melihat apakah ada sesuatu pada dirinya. Perintah pemimpin. 2 dari mereka masing-masing menempelkan moncong senjatanya di kepala dan pinggang Qin Ming. Dengan cara ini, jika Qin Ming berani melakukan gerakan apapun, mereka hanya perlu menarik pelatuknya dengan lembut untuk memastikan bahwa Qin Ming akan dikirim kembali ke barat. Lalu bebaskan 2 lainnya. 1 tangan meraba-raba tubuh Qin Ming. Saya memiliki dompet dan kartu bank di saku saya, dan saya dapat memberitahu Anda kata sandinya. Jangan bunuh saya, kata Qin Ming San dengan gemetar. Tak satu pun dari orang-orang ini memperhatikan permohonan belas kasihan Qin Ming sampai mereka mencari semua barang miliknya dan meletakkannya di tudung satu persatu, termasuk dompet, ponsel, belati peminum darah, dan ikat pinggang Qin Ming. Di mana ruas jari yang kamu ambil tadi malam? Tanya pemimpin itu dengan dingin. Aku menyembunyikannya di rumah. Jika kamu mau, kamu bisa ikut denganku untuk mengambilnya. Karena pihak lain ada di sini untuk mendapatkan tulang suci, itu berarti dia tahu betul apa yang terjadi tadi malam dan keterampilan Qin Ming dia berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Tidak ada gunanya lagi, kembalilah ke penampilanmu yang kalem dan kalem. Bawa dia ke dalam mobil. Perintah pemimpin itu. 2 orang yang baru saja menggeledahnya memegang Qin Ming di sisi kiri dan kanannya, meletakkan senjata di pinggangnya, dan mengantarnya ke mobil. Kedua mobil itu meninggalkan jalan yang ditumbuhi pepohonan satu demi satu dan menuju villa tempat tinggal Qin Ming. Buka sunroof dan bicaralah terus terang. Veronica, dengan nama Sandi Siji, mengirimmu, kan?
Setelah masuk ke dalam mobil, Qin Ming berkata kepada pemimpin yang duduk di kursi penumpang, kalian orang Nirvana benar-benar tercela dan tidak tahu malu. Dia berjanji kesepakatan untuk menstabilkan saya dan kemudian mengirim seseorang untuk merampok saya. Kami bukan anggota Nirvana, jangan bingungkan kami dengan mereka. Bukan dari Nirvana. Pikiran Qin Ming berputar, dan dia menebak identitas orang-orang ini. Kamu adalah anggota tangan kiri Tuhan dan kamu juga ingin mendapatkan tulang suci. Bersambung.